A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Rekustoti Pembiayaan. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembiayaan Bermasalah. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Irmawati dan teman-teman yang akan membaca PPT ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membacakan kita akan membacakan PPT-nya. Sebelum membaca, saya akan mengenalkan anggota saya. Yang pertama itu Ahmad Mustafa Kamal, yang kedua Rizky Aditya, yang ketiga saya sendiri sebagai moderator Ari Gufron Sanjoyo. Yang pertama, di antara risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, paling dominan adalah resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberikan pembiayaan dalam memenuhi kewajiban. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagian hasil atau margin. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah dan faktor internal. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku anggota BPD, kondisi perekonomian, manajemen, dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembiayaan, kelemahan pengawasan, adanya skema atau setting pembiayaan yang kurang tepat. Faktor internal terkadang juga disebabkan moral hazard dari petugas pembiayaan. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik pembiayaan bermasalah dibagi secara melibatkan aspek termasuk resiko kredit, pengawasan internal, dan rekrutasi. Pembiayaan resiko kredit tersebut muncul jika terjadi gagal bayar oleh nasabah yang menyebabkan naiknya rasio non-performing financing atau NPF. Faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah termasuk kelemahan dan pengawasan dan pembiayaan dan pembinaan dan pembiayaan. Selanjutnya, risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti pembiayaan, treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan. Risiko pembiayaan timbul akibat terkonsentrisasi penyaluran dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak industri, sektor dan geografi tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan bisnis. Tujuan utama pengelolaan risiko pembiayaan adalah mencegah terjadinya risiko gagal bayar yang dampak sangat besar dan mengakibatkan keburukan. Baik, materi kedua akan dibacakan oleh Mustafa Kamal. D. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah. 1. Faktor intern atau berasal dari pihak bank, yaitu A. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. Yang B. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. Yang C. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan atau berpeluang untuk melakukan seed scamming. Yang ke-D. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. Yang E. Proyeksi penjualan terlalu optimis. Yang F. Lemahnya supervisi dan monitoring. Yang G. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. Yang H. Terjadinya erosi mental atau kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada
praktik perbankan yang sehat. Selanjutnya, faktor eksternal berasal dari pihak luar atau nasabah, yaitu A. Karakter nasabah tidak amanah atau tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya. Yang B. Melakukan side streaming penggunaan dana. Yang C. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha. Yang D. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis. Yang E. Usaha yang dijalankan relatif baru. Yang F. Bidang usaha nasabah telah jenuh. Selanjutnya dibacakan oleh Ricky. Selanjutnya ada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, kebijakan yang dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian melalui on the spot atau OTS. Yang kedua, penyelesaian melalui eksekusi jaminan. Yang ketiga, menyelesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional non-ligirasi. Dan yang keempat, penyelesaian melalui ligirasi. Selanjutnya ada strategi pembiayaan bermasalah. Dalam literaturnya, sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, MPF dilakukan terlebih dahulu pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah, MPF, barulah penyelesaian pembiayaan bermasalah, NPF. Oleh karena itu, strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 3 cara, yaitu dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Pembiayaan bermasalah merujuk kepada situasi di mana peminjaman menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada pemberi pinjaman. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk pembiayaan, termasuk kredit perubahan, kredit kendaraan bermotor, dan kredit usaha. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan ekonomi, pengelolaan keuangan yang buruk, atau perubahan dalam situasi pribadi peminjaman. Itu saja yang bisa sampaikan dari anggota saya dan saya sendiri. Mungkin ada kata atau salah dari saya dalam menyampaikan presentasi ini. Saya mohon maaf, mewakili dari anggota, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.